sukacita kau selamanya. Thank you. Tuhan, Kau yang berfirman bahwa orang yang menanti-nantikan Engkau, Kau akan memperbarui kekuatannya, dan kekuatannya akan seperti burung rajawali. Dia akan berjalan semakin lama semakin kuat di Sion. Rahasia kekuatan kami Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau. Kami selalu mengandalkan Engkau. Kami selalu bergantung kepadamu. Kami selalu percaya kepadamu. Dalam kegelapan yang semakin pekat, bawa kami untuk semakin sadar bahwa kekuatan kami ketika kami diam dalam hadirat, menanti-nantikan Engkau. Karena siapa yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan barui kekuatannya. Tidak menjadi orang-orang yang lemah, tapi selalu kuat berjalan di Sion. Itulah kami Tuhan. Kami mengambil keputusan pagi ini, apapun pergumulan kami, apapun yang kami alami, kami mau mengambil keputusan kami menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Engkau, yang selalu terhubung dengan Engkau, yang selalu intim dengan Engkau, yang selalu mencari pertolongan dengan Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau terus memperbarui kekuatan kami. Kami tidak akan menjadi lemah. Kami tidak akan menjadi orang yang putus asa, hilang pengharapan. Kami tidak menjadi orang yang kompromi dengan dunia. Tapi kami berjalan makin lama makin kuat di Sion. Kami mau membuktikan bahwa Tuhan terus bekerja. Tidak ada kecurangan dalam dirimu. Tuhan selalu menyertai kami. Kami menjadi orang-orang yang dibedakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bawa kami mencintai hadirat-Mu, menyukai firman-Mu, mencintai kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu itulah sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Kau mengumpulkan kami, itu bukan karena rutinitas agamawi, tapi jauh di lubuk hati kami. Karena kami mencintai Engkau dan kebenaran-Mu Tuhan. Itulah yang menggerakkan kami datang di tempat ini. Bukan karena hari ini hari Minggu, bukan karena pemimpin, bukan karena siapapun, tapi jauh di lubuk hati kami. Kami mencintai Kau dan mencintai kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Selalu ada manfaat bagi orang yang beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh menjadi gereja yang kuat, yang berakar, yang memiliki iman yang grounded, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pekerjaan firman, pekerjaan Roh-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami. Firman tidak menjadi informasi, tapi mencetak ulang hidup kami, mentransformasi hidup kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu penuh kuasa. Kami memberikan hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap dibentuk, yang siap dibangun, yang siap dituai. Dan firman itu bertumbuh berkali lipat ganda. Kami berdoa supaya sertai dengan kuasa-Mu. Dan selama pemberitaan firman Tuhan, nama Engkau ditinggikan dan nama Engkau dimuliakan. Ambil alih hidup hamba-Mu yang menyampaikan. Dan Tuhan sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berserah, berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita nggak kerasa udah mulai bulan Mei ya, begitu cepatnya. Saya selalu berpikir bahwa cepat banget ya, makin hari makin cepat. Mohon maaf Pak Gun, turbonya dikurangi. Saya sangat dingin di sini. Oke, sorry. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, jadi nggak kerasa hari ini sudah bulan Mei. Bapak Ibu kenapa kemarin saya bawa firman, sekarang bawa firman? Karena nanti hari Selasa kami akan pergi ke Eropa selama 1 bulan. Saya dengan Bu Santi, dengan Ibu Rosita mau pergi Eropa untuk pelayanan dan mengunjungi kakak ya di sana. Jadi
saya bisa bawa firman minggu ini. Jadi saya percaya bahwa Tuhan rindu sampaikan sesuatu hari ini. Amin. Dan saya percaya bahwa percepatan akselerasi itu terus akan terjadi, karena kalau bulan demi bulan cepat berarti secara alam roh juga terjadi akselerasi. Progres yang luar biasa, amin. Nah, bulan ini Bapak Ibu topiknya selama 1 bulan itu firmannya tentang bagaimana kita harus meninggalkan segala kejahatan, ya. Jadi kita harus meninggalkan segala kejahatan. Jadi hari ini topiknya adalah meninggalkan segala kejahatan. Mari kita buka firman Tuhan di Roma 6 ayat 1 sampai 7, agak panjang. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat ke-7 bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak Ibu, mungkin hari ini saya mau mengulang. Mungkin saudara pernah dengar firman kebenaran ini. Saya mau ulang supaya itu betul-betul tercetak dalam kehidupan jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti. Pada waktu kita lahir baru, Roma 6 ayat 6 berkata, ya, mundur 1 ayat. Firman Tuhan berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita mengambarkan diri lagi kepada dosa. Jadi secara fakta rohani, selalu saudaraku ya, ada fakta dunia, ada fakta rohani. Yang harus kita percaya bukan fakta dunia, tapi kita harus percaya dengan fakta rohani. Jadi secara fakta rohani Bapak Ibu, ketika saudara lahir baru, saudara menjadi ciptaan yang baru, saudara diberikan benih, yaitu benih ilahi. Amin. Sebelum saudara jadi ciptaan baru, benih yang ada dalam hidup saudara dan saya adalah benih dosa. Ya, kalau saya menanam mangga dengan benih mangga, maka ketika besar pohon itu akan berbuah mangga. Buah itu tergantung dari benih yang saya tanam, betul? Nah, sebelum saya menjadi ciptaan baru, saya memiliki benih dosa. Maka itu saya selalu berbuah dosa, betul? Sehingga saya diperhamba dosa, saya diperbudak dosa, saya digerakkan oleh dosa. Tapi puji nama Tuhan, kita ditebus menjadi ciptaan baru. Kita tidak lagi memiliki benih dosa, tapi kita ada benih yang namanya benih ilahi, benih Kristus tinggal dalam hidup kita. Jadi saya percaya ketika dia besar, dia berbuah, dan buah yang terjadi adalah buah roh, betul? Karena benihnya beda, benar. Jadi saudara jangan punya prinsip saya ciptaan baru, dosa saya dihapus sedikit demi sedikit, itu bukan kebenaran. Amin. Jadi setelah ciptaan baru, saudara betul-betul baru. Amin. Karena benihnya yang diganti, betul? Amin. Saudara harus mengerti itu.
Amin. Jadi kalau dulu dosa itu menguasai saya, menggerakkan saya, menggerakkan pikiran saya, kehendak saya, keputusan saya, keinginan saya. Sekarang seharusnya saya bebas dari dosa. Ayat 7 dikatakan. Roma 6 ayat, sebab siapa yang telah mati, artinya mati bersama Kristus, bersama baptisan, kematian dan kebangkitan, maka dia adalah bebas dari dosa. Saya percaya sekali saudara, kalau saudara ciptaan baru, saudara itu bahasa Inggris itu no use, tidak pernah digunakan, betul-betul baru. Saudara harus yakin itu. Tapi kan saya masih begini, nanti saya ceritakan. Tapi saya kan masih begini. Bedanya apa saudara? Bedanya ketika saudara belum lahir baru, saudara digerakkan oleh dosa. Setelah saudara menjadi ciptaan baru, dosa di luar saudara. Jadi kalau dosa itu masuk ke dalam hidup saudara, itu bukan lagi karena Tuhan, tapi karena kehendak bebas saudara untuk mempersilakan dosa masuk. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kalau kita sudah ciptaan baru, kita bebas dari dosa. Saudara akan komplain, kenapa saya masih berdosa? Itu bukan karena benihmu benih dosa, bukan kamu diperbudak oleh dosa, tapi engkau membiarkan kehendak bebasmu, betul enggak? Untuk berkata ya kepada dosa, sehingga dosa masuk. Jadi kalau di sini dosa menggerakkan engkau, dikuasai dosa. Kalau di sini adalah di luar dirimu, tapi keputusanmu membuat engkau berdosa. Saudara ngerti ini? Karena seringkali kebenaran ini masih membingungkan. Sehingga orang merasa, saya hidup di dalam Tuhan. Sekalipun dosamu di masa lalumu seperti merah, seperti kirmisi, engkau pernah jadi penjina, engkau menjadi perampok, bahkan even engkau pernah jadi pembunuh, ketika engkau ciptaan baru, engkau betul-betul baru. Engkau tidak lagi punya masa lalu, betul? Harus itu, ya, fakta rohaninya begitu. Amin. Ya. Kalau saudara berdosa sekarang ini, itu bukan karena Tuhan. Bukan karena jati dirimu memang dosa. Tapi karena itu engkau bilang ya kepada yang di luar. Maka itu Tuhan bilang, kau jangan sekarang kalau udah ciptaan baru, kau jangan pusing dengan apa yang di luar. Kau harus bangun hidup yang dari dalam. Karena ini benih ilahi harus ditumbuhkan, betul nggak? Ya, ya. Tapi saudaraku, masalahnya apa? Kita masih punya pola pikir. Jadi roh kita baru, tapi pola pikir kita ini bicara tentang kehendak bebas. Pola pikir kita masih pola pikir yang lama, yang harus dibaharui hari demi hari. Amin. Maka itu kita perlu firman, kita perlu apa. Jadi sebenarnya peperangan kita bukan lagi di roh, tapi peperangan kita lewat pola pikir. Amin. Kalau orang masuk sudah ciptaan baru tapi dia terus berzina, itu berarti masalahnya pola pikir yang belum dibaru. Amin ya, amin ya. Kalau pola pikirnya dibarui saudara, dia bisa menolak tawaran dosa. Kita lihat Kolose 3 ayat 5 sampai 8 ya. Kolose ketiga ayat 5 sampai 8. Saya baca dengan cepat. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ayat yang ke-6, semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-7, dahulu kamu juga melakukan hal itu karena kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, betul nggak? Buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Itu asal mualannya dari pola pikir. Ngerti ya? Jadi masalah sekarang kita bukan roh, tapi pola pikir. Ketika pola pikirmu masih lama, misalnya saya nih lahir baru 25 tahun. 25 tahun ini pola pikir saya dicetak oleh banyak hal, betul?
Nah, kalau pola pikir ini kita nggak dibarui secara firman, maka pola pikir kita ini menjadi pijakan iblis untuk masuk ke dalam hidupmu. Betul? Ya. Istilahnya gini lah. Bapak Ibu tahu bunga latulip? Adanya di Belanda, kami mau ke sana. Ya, tahu bunga latulip saudara, itu indah banget ya. Pernah saudari Diana mengirimkan dia foto di lemparan-lemparan latulip. Terus mungkin saya nanti akan ke sana. Terus kemudian saya bawa itu latulip. Saya bawa Pak Gun, dia ahli berkebun, tanam di kebunnya Pak Gun. Bertumbuh enggak? Saya tanya nih sama saudara. Bertumbuh enggak? Enggak dong, betul enggak? Karena musimnya pun berbeda, betul enggak? Betul Pak Rengga? Pak Rengga yang ahli berkebun. Kenapa dosa bertumbuh? Karena environment, betul enggak? Karena tanahnya memungkinkan untuk bertumbuh, betul enggak? Ngerti enggak? Kalau tulip itu saya tanam ke Indonesia, dia nggak akan pernah bisa bertumbuh, saudara. Kenapa? Karena tanahnya tidak match dengan dia. Kenapa Tuhan ingin kau jangan fokus dengan apa yang di luarmu? Betul nggak? Di luar iblis akan tawarkan banyak hal. Nafsu, garam, kejahatan, fitnah. Betul nggak? Dan kau masih punya pola pikir yang lama. Ketika pola pikirmu belum diperbarui, ini menjadi pijakan untuk masuk. Sehingga kehendak bebasmu bilang, ya mari silakan masuk godaan setan yang terkutuk, berdosa kita. Betul nggak? Jadi sekarang itu peperangan kita bukan di dalam tapi di luar, ngerti nggak? Tapi kau bisa menolak itu dengan membangun rohmu, betul? Amin. Menciptakan kebenaran firman, tanah yang menolak dosa tidak mungkin bisa tumbuh dalam hidup kita, betul? Seperti bunga tulip gitu ya. Kenapa saudara? Karena apa? Karena iblis ingin kita selalu berpikir di luar. Contohnya, pada waktu lama, kalau saya nggak punya duit, saya ngerampok. Saya mencuri. Pada waktu saya sudah ciptaan baru, seharusnya nggak terjadi, betul nggak? Tapi karena pola pikir ini tidak dibarui, saudara. Atau pada waktu dulu saya kalau ada masalah, saya minum. Karena di sini saya nggak dibarui. Jadi ketika saya punya masalah, ini menjadi pijakan untuk iblis menawarkan lagi pola pikir yang lama. Betul nggak? Tinggal kita bilang ya atau tidak, betul nggak? Kalau saya bilang ya, dia akan masuk menjadi dosa, betul? Tetapi kalau tanah ini tidak sama dengan tulip tadi, kita bisa tolak, aku bukan di situ lagi. Aku sudah bebas dari dosa. Betul nggak saudara? Kenapa? Karena selama hidup saudara, engkau akan ditarik. Saudara tahu nggak pemain sirkus singa? Saudara pernah lihat sirkus? Nah singa, bagaimana cara menjinakkan singa? Singa ditaruhlah di tengah-tengah suruh duduk. Betul nggak? Suka lihat ya? Singa yang gede, yang apa? Yang itunya apa? Rambutnya luar biasa gitu lah. Nah terus apa? Si orang pelatihnya itu dia akan mendistraksi. Singa ini raja hutan loh saudara. Dia punya power yang luar biasa, betul? Orang bisa mati gara-gara singa kan? Tapi bagaimana menjinakkan singa? Nah si pelatih akan mendistrak, mengalihkan perhatiannya supaya singa tidak mengerti bahwa dia adalah raja hutan. Dia itu punya kekuatan gitu. Apa yang dilakukan? Dia pakai pecut biasanya. Betul nggak? Das gitu ya. Dia kesini das. Dia bilang, lu lemah, gua nih punya pecut nih. Betul nggak saudara? Dialihkan dia. Pelatih mengalihkan singa untuk tidak berpikir untuk dirinya. Tapi dia mulai ngerasa nih, kamu lemah nih, pecut das. Betul nggak? Saudara lihat pernah sirkus? Nah melatih singa. Lama-lama dia nggak ngerti bahwa dia raja hutan. Ngerti? Dia ditaklukkan. Sehingga nurut sama pelatih, betul? Kenapa banyak anak Tuhan jatuh ke dalam dosa? Tidak bisa meninggalkan kejahatan karena didistrak. Saudara setuju dengan saya? Dialihkan perhatian kita, betul? Nah, kalau kita nggak bangun yang di dalam,
Makanya saya selalu bilang, udah jangan lihat data fakta. Lihat jati dirimu, betul nggak? Ya, ketika kita lihat yang di dalam, kita tahu siapa diri kita, betul nggak? Ya, mungkin kita dulu ABCD. Iblis, aku sudah ciptaan baru. Bukan dulu lagi. Mau apa kamu? Betul nggak saudara? Dengan posisimu kau bisa kalahkan iblis. Dengan posisimu kau bilang, tidak. Aku bebas dari dosa. Aku nggak mau perkenankan dosa masuk dalam hidupku. Betul nggak saudara? Iblis akan mengalihkan perhatian saudara setiap hari. Ketika saudara nggak punya uang, dialihkan, khawatir. Betul nggak? Ketika saudara sakit, dialihkan panik. Betul nggak? Sama seperti singa. Mau imajinasikan, seperti singa. Di otakmu imajinasikan, kok seperti singa duduk, itu pelatihnya sedang pecut. Betul nggak? Singa, dia bilang, gue lebih kuat dari kamu singa. Bisa nangkep ya? Amin. Jadi sebenarnya keputusan saudara, betul nggak? Tapi sekali keputusan saudara tergantung bagaimana kau membangun hidupmu, betul? Amin. Seperti tulip tadi saudara. Dia nggak akan bisa bertumbuh, dosa tidak akan bisa bertumbuh kalau environment, tanah hidup kita tidak cocok dengan dia. Betul nggak? Terang nggak bisa campur gelap. Saya mau begini loh, susah amat dia meninggalkan kejahatan. Susah amat dia meninggalkan dosa. Saya mau kasih ilustrasi itu aja. Makanya saya bilang, udah jangan fokus dengan masa lalumu. Jangan fokus dengan masalahmu. Fokus dengan jati dirimu. Betul nggak? Kalau singa fokus dengan pengalian distraksi, dia nggak tahu bahwa dia raja hutan, saudara. Dia bisa makan itu pelatihnya, betul? Mau dia punya pecut segede gajah. Tapi kalau dia terdistraksi dengan apa yang di luar dia akan tunduk, betul nggak? Bisa nangkap? Amin. Nah, saudara, saya rindu. Kita lihatlah 2 Timotius 2. Maka itu dikatakan tadi ya, Kolose 3, matikan. Ayat 5, coba. Ini balik lagi ke sini. Kolose 3 ayat yang kelima. Nah, maka itu dikatakan karena itu apa? Matikan. Siapa yang suruh matikan? Kita. Bukan pekerjaan Tuhan lagi, saudara. Betul nggak? Tuhan udah selesai. Dia udah taruhkan romo. Sekarang kau harus berjuang dengan pola pikirmu. Betul nggak? Ya. Saudara, saya gemes gitu loh. Saya rindu saudara mengerti perkara ini dan bebas dari dosa. Saudara, 2 aja kok iblis itu. Paketnya. Yang pertama dia tabur kejatuhan. Yang pertama apa? Tabur kejatuhan. Contoh, kalau saya orang yang terikat dengan perzinahan, setelah saya lahir baru, saudara, kalau pola pikir saya tidak terus dibangun oleh firman, saya akan scroll, betul nggak? Tiba-tiba cek, kan di YouTube di mana selalu ada hal-hal yang seperti itu kan, pornografi lah apa. Tiba-tiba cek, kita berhenti. Iblis mulai tabur kejatuhan. Nafsu kita, betul nggak? Hawa nafsu. Matikanlah dirimu, percabulan, betul nggak? Kenajisan, terus apa? Hawa nafsu. Dia itu kayak morfin, saudara. Amin. Jadi, enak ya. Ya. Lama lagi, pada waktu yang senggang, kau scroll lagi, kau nggak peduli dengan yang lain. Kau akan cari pornografi itu, betul nggak, saudara? Saya itu di situ belakang. Maksudnya masa lalu saya itu di situ. Nah, kenapa banyak orang tidak menang atas dosa? Karena dia nggak tahu cara kerja iblis. Jadi yang pertama tabur kejatuhan. Ya kan? Kalau sudah dia tabur, dia biarin. Kenapa? Karena itu pasti mengikat dia. Iblis nggak godain kita lagi. Dia biarin hawa nafsu itu menguasai kita. Betul nggak, saudara? Saudara setuju nggak dengan saya? Akhirnya nggak gimana-gimana, kita yang aktif, betul nggak? Kalau dulu kita masa lalunya pola pikirnya di keuangannya tidak akurat, mulai pinjol. Ya, udah iblis kalau udah kita scroll, dia diem. Kenapa? Karena hawa nafsu.
itu terus bekerja mengikat kita. Makanya perlu kita menciptakan atmosfer, betul nggak? Sehingga ketika itu hindari, matikan, betul nggak? Apakah saudara? Matikan. Kalau matikan, kalau ada on off, kita pilihnya apa? Off. Hapus semuanya. Betul nggak? Saya tuh sampai nggak punya Instagram, saya nggak punya Facebook, Mbak Popi, saya nggak punya Instagram. Kenapa? Karena saya tahu kelemahan saya. Ngerti ya? Saudara, firman ini akan jadi firman kalau saudara nggak praktek. Amin. Nanti saya akan kasih rahasianya luar biasa loh. Saya nggak punya sekarang. Kenapa? Karena saya tahu kelemahan saya. Saya tahu pola pikir saya harus diperbaiki. Dan saya harus matikan itu. Saya harus punya action, betul? Yang kedua, saudara, dia tabur kejatuhan, betul nggak? Dia biarin hawa nafsu yang mengikat kita, selalu terikat itu. Saya yakin itu pasti edik. Saudara setuju? Judi aja begitu, betul nggak? Setelahnya, saudara, yang kedua apa yang iblis lakukan? Dia tuai kejatuhan. Sama itu prinsipnya, apa yang kita tabur kita tuai. Begitu kita di situ, dia langsung ambil ikat, diikat kita. Betul? Sehingga kita saudara kelihatan rohani, tapi jauh di kamar. Sama di orang-orang yang berdosa. Kenapa saudara? Ya itu, pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Aku nggak mau bahas kejahatannya. Tapi saya rindu saudara bagaimana menang itu. Amin. Jadi hati. Ingat aja, kalau tulip di Belanda, kalau dosa bisa berkembang kalau tanahnya memang sama. Saya harus ciptakan tanah yang berbeda. Betul nggak? Apa itu? Makanya saya harus fokus apa yang di dalam. Kenapa saya harus saat teduh? Kenapa saya firman? Kenapa saya nggak pernah libatkan Tuhan? Pasti jatuh. Karena iblis selalu mencari tanah yang pas. Dan tanah yang pas itu adalah pola pikir yang lama. Setuju nggak? Makanya kadang orang, dia sudah lahir baru tetap aja, apa bedanya? Gak ngerti dia secara fakta rohani. Sebenarnya dia sudah punya benih roh. Tapi dia gak mau matikan. Amin ya, saudara mengerti ya. Kenapa saudara? Karena kejahatan itu penyembahan berhala. Tuh lihat. Ketika iblis tabur kejatuhan, dia tuai, saudara sedang menyembah dia. Amin. Percayalah, jalanmu tidak lagi ke sini, itu langsung sama iblis langsung digait. Ke sini terus. Makanya jangan heran orang tuh tiba-tiba jatuh. Dia hamil, dia ini, betul nggak? Dia ngerampok. Kok anak Tuhan bisa korupsi ya? Pendeta kok bisa korupsi ya? Itu nggak sehari 2 hari, saudara. Amin. Tabur itu sama si iblis, betul? Sama seperti singa itu dipecut itu terus. Dialihkan terus, betul? Betul ya? Makanya hidup kita ini peperangan setiap hari. Di mana? Pola pikir. Ngerti? Di sini udah beres. Kita lihat 2 Timotius 2 ayat 19. 2 Timotius 2 ayat 19 sampai 26. Mohon maaf, panjang lagi. Kita baca satu ayat ya. Mulai dari ayat ganjil saya akan bacakan. Saya akan bacakan ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan kejahatan. Ayat 20. Ayat 21. Jika seorang
menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dua-dua. Ayat 23, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal seperti itu sering kali menimbulkan pertengkaran. Ayat 25. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. 26 sama-sama. Dengan demikian, ya, kita balik lagi ayat 19. Saya akan baca ulang ya. Ini perhatikan baik-baik. Ini sangat dalam ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah ialah teguh. Saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah bisa digoncangkan, betul? Amin. Ya. Dan materainya, tidak semua anak yang berkata lahir baru, dia mengalami dasar yang diletakkan Allah. Betul? Ada materai. Siapa materai? Materainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Kita ngaku kita milik Tuhan, belum tentu Tuhan ngaku kita milik dia. Betul. Tapi kalau Tuhan tahu kepunyaan, you are mine. Saya suka bayangin, Tuhan aku kepunyaanmu. Saudara, kalau saudara lihat film ya, tiba-tiba ada orang gitu ya, kemudian oleh seorang agen CIA atau yang pokoknya gitulah ya, di film gitu ya, dikebukin dia, tiba-tiba ada agen yang lebih hebat lagi, dia datang, bebaskan dia. Dia punya aku. Gak bisa apa-apa saudara, betul gak? Betul gak? Jadi kepunyaan siapa kita tuh menentukan, betul? Amin gak saudara? Amin gak? Jadi pengen tahu bangganya kita. Tapi saudara, Tuhan tidak bilang kok kepunyaan dia kalau engkau tidak meninggalkan kejahatan. Yes? Itu yang menentukan, amin. Kalau hidupmu masih dalam dosa, hidupmu tersembunyi. Ya. Saya pengen Tuhan expose semuanya. Suatu ketika ada, yalah saya nggak bisa sebut lah. Saya kaget. Kadang banyak orang kelihatannya rohani, tapi belum tentu kepunyaan Tuhan. Itu harus kepunyaan Tuhan. Itu kepunyaan Tuhan. Everything is mine. Thank you. Boleh ambilin saya? Bebaskan dia. Boleh ya? Dia milik. Yesus bebaskan dia. Mama aja yang ngambil boleh ya? Oh, iya. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, apa katanya? Hendaklah meninggalkan. Bicara meninggal itu keputusan kita, betul nggak? Ada banyak anak Tuhan tidak mau meninggalkan kejahatan, betul? Walaupun dia sudah lahir baru. Ya. Jadi meninggalkan kejahatan itu keputusan kita. Amin. Kenapa Tuhan bilang bahwa orang yang hidup dalam kejahatan bukan milik saya walaupun dia sudah lahir baru, karena orang yang hidup dalam kejahatan adalah penyembahan berhala. Tadi kan? Ngapain sama Tuhan katanya dia sembah dia? Ngapain dia bukan punya saya? Amin. Saudara ngerti? Amin. Dan luar biasa saudara. Itu dihubungkan. 20 dikatakan. Kita lihat. Dalam rumah yang besar. Terdapat perabot dari emas, dari perak, dari apa? Kayu tanah. Itu bicara leveling saudara ya. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia. Yang mana itu? Yang terbuat dari emas.
emas dan perak. Yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jadi saudara dipakai Tuhan menjadi perabot, itu tergantung saudara meninggalkan kejahatan atau tidak. Setuju nggak dengan saya saudara? Bukan hanya lahir baru. Sorry to say hari ini keras firmannya. Ya, karena saya ingin saudara mau ngerti jati diri saudara. Jangan seperti singa, saudara ya. Ya. Tuhan pakai saya. Tuhan bawa saya jadi pengkhotbah. Tuhan supaya saya begini begono, kata Tuhan. Kau harus milikku. Karena itu materai. Kau bisa sebut namaku 10 kali, tapi aku gak kenal engkau. Kenapa? Kau masih menyembah berhala. Apa yang kau sembah? Pornografi. Apa yang kau sembah? Mamon. Tapi kalau kau tinggalkan kejahatan, otomatis kau jadi perabot yang mulia. Amin. Tunggu waktunya, Tuhan akan angkat engkau. Amin. Hal-hal yang tersembunyi dalam hidupmu, itu menentukan kau clear and clean atau enggak clear. Betul enggak? Saudara, kalau yang di umum, orang akan melakukan kejahatan. Tapi yang tersembunyi, saya selalu bilang, kawanan saya banyak ketika saya ngaudit. Saya bisa kaya raya, saudara. Saya bisa punya yuan, punya won, punya euro. Saya bisa nggak ngomong, saudara. Saya bisa kasih perpuluhan di gereja besar. Saya bisa bangun segalanya, bisa kalau saya berbuat kejahatan. Tapi saya tetap pendeta. Betul nggak, saudara? Tapi percayalah, kau tidak akan dipakai untuk perabot yang mulia. Ada expire date. Tunggu tanggal matinya. Ngerti? Jadi nggak usah menghakimi satu dengan yang lain. Dia kurang apa? Koreksi. Amin. Apa namanya? Konsentrasi dengan apa yang di dalam. Jangan mau terdistrak dengan yang di luar. Amin. Karena engkau akan menjadi perabot yang mulia. Jadi perabot yang mulia itu bukan jadi hamba Tuhan yang hebat. Bukan, saudara. Jadi perabot yang mulia, engkau betul-betul hidup ilahi. Dan orang yang terhisap dengan engkau, dia mengerti, oh dia orang yang disertai Tuhan. Mungkin kau cleaning service. Amin. Lanjut 21. Jika seorang, coba baca sama-sama. Jika seorang saudara, kalau saudara punya niat saja, betul nggak? Jika seorang mau meninggalkan kejahatan, mau menyucikan, Tuhan udah kasih anugerah. Aku akan kuduskan kau. Bukan, kekudusan itu bukan kekuatan kita, betul nggak? Tapi Tuhan ingin hati kita meninggalkan nggak? Hati kita mau mematikan nggak? Hati kita mau menyucikan diri nggak? Ketika kita berkata, aku mau tinggalin, aku tahu kelemahan. Saudara yang kenal diri saudara, betul? Hanya 2, iblis dan kau yang kenal kelemahan saudara. Amin. Kalau saudara jatuh, saudara tahu, oh itu titik kelemahan saya. Tinggalkan itu. Amin. Mungkin saudara pemalas, misalnya ya. Saudara harus tahu itu. Pemarah. Ya. Saudara bilang, aku mau tinggalkan Tuhan, aku mau matikan, aku mau sucikan diriku dari hal-hal yang jahat. Ketika kau ngomong kayak itu, otomatis anugerah kasih karunia akan mengkuduskan engkau dan engkau dipandang layak. Amin. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kita, betul? Tapi kita mau pola pikir kita diubah. Siapa yang memandang layak? Bukan saya. Wah, kayaknya Pak Medi sudah layak ini jadi ono. Wah, itu expired date aja, tunggu tanggal waktunya, dia akan diturunkan. Tapi kalau Tuhan yang memandang layak, ever and ever, kekal. Amin. Makanya saya bilang ke teman-teman BKPM, hidup ini bukan kesempatan. Kalau nyanyi lagu itu saya nggak mau nyanyi.
Hidup ini adalah hidup ini katanya firman Tuhan seperti kerajaan surga. Seperti orang mau pergi keluar, Tuhan mempercayakan 5 talenta, betul nggak? Jadi hidup ini kepercayaan. Dan kepercayaan selalu ada tanggung jawab. Amin. Ya. Ayat 22. Sebab jauhilah nafsu orang muda. Bicara jauhilah, itu bicara inisiatif kita, saudara. Keputusan kita, begitu ya. Bukan begini. Satu ketika ada teman Brian dari Singapura kan. Nah, dia bilang setelah persekutuan, dia bilang, "Anti, saya pengen didoakan tapi nggak mau di depan banyak orang." Udah kalau gitu di kamar aja, saya bilang gitu. Dia orang Singapura, Batam. Bapaknya Singapura, ibunya Batam. Terus dia ngomong, "Anti, aku ini Anti." Dia ya karena masih muda ya, dia mengalami pornografi dan sekarang kalau malam dia nggak bisa tidur seharian, dia nikmati itu. Dan itu kalau udah malam dia deg-degan, aku pasti jatuh lagi begitu ya. Jadi dia berpikir kalau saya tumpang tangani lenyap itu. Ada banyak anak Tuhan konsepnya kayak begitu, betul nggak? Ada saya ketemu hamba Tuhan aja supaya dia dilepaskan. Saudara harus inisiatif, tinggalkan, jauhi, betul nggak? Saya bilang, sorry ya, Anti bisa doain kamu. Tumpang tangan. Tapi itu bicara pola pikirmu. Jadi mohon maaf, Anti khotbahin dulu ya. Baru saya doain. Saya khotbahin saudara tentang pola pikir. Ya saya korbankan, Anti. Aku gak narkoba, aku ini. Aku cuman begitu kan. Orang kan gak tahu Anti. Saya korban terus nangis, saya doain. Harus pertobatan dimulai dengan pola pikir. Betul? Kalau saudara senang pornografi, saudara style channel pornografi, saudara nggak jauhi itu. Kalau saudara pornografi, saudara harus matikan setiap channel pornografi. Betul nggak? Jauhilah itu. Kenapa harus nafsu anak muda? Jauhilah karena orang muda yang sering kali jatuh. Betul nggak? Nanti saya khotbah di anak muda. Dia bisa berkelit itu, punya banyak alasan untuk membenarkan diri. Karena saudara, gini loh, lahir baru itu bukan gini, udah saya lahir baru masuk surga, oke dada, aku pasti jadi kudus. Nggak bisa saudara. Tuhan bilang jauhi kejahatan, tinggalkan dosa, baru you are mine, kau kepunyaanku. Kalau kau kepunyaan katanya apa? Dasarku teguh katanya kan tadi ya. Kau gak akan bisa digoncangkan. Amin. Tapi kalau kau punya aku, you are man, kau harus tinggalkan kejahatan. Yes. Saya keras supaya kita betul-betul hidup di paket perabot yang mulia semuanya. Amin. Ya. Ayat 26 ya, coba kita lihat ayat 26. Kita baca sama-sama. Dan jadi saudara itu tadi cara kerja iblis 2, betul nggak? Dia tabur kejatuhan. Lewat masa lalu pola pikir kita yang belum diperbarui. Yang kedua dia tuai kejatuhan. Kalau udah dijatuh dia ikat kita. Jerat iblis. Makanya Tuhan bilang kalau kamu jadi perabot yang mulia, kau bisa melepaskan dia. Dikatakan ya, supaya mereka sadar kembali. Dari jerat yang mengikat. Mereka pada kehendak. Kehendak siapa? Iblis. Berbalik itu dimulai dari pertobatan pola pikir. Amin. Ya.
Jadi saudara tahulah pola pikirmu yang suka lemah mana, perbarui dengan firman. Makanya penting kemarin kan deklarasi firman, imajinasi firman, begitu ya. Itu bukan khotbah yang kosong, saudara. Itu melatih kita untuk pola pikir kita diselaraskan dengan firman. Sehingga kalau iblis mendistraksi kita, dia gak punya tempat yang pas untuk tumbuhnya dosa. Kata iblis teh, dia latulip ya, ini mah gak cocok saya tumbuh. Udahlah cari yang cocok aja. Bumian cocok rupanya ini. Ngerti enggak? Ini bicara soal environment kita aja, betul enggak? Ngerti? Yes, kita 2 Tawarik 7 ayat 14 ayat terakhir ya. Ya ada beberapa ayat lagi, sorry. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu, maka, dan, saudara, salah satu bagaimana kita meninggalkan kejahatan adalah bertobat. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik itu bicara ganti channel. Betul enggak? Ya. Saya mau kesaksian ya. Saya dulu enggak saya sebut nama. Saya dulu punya seorang yang menemani saya di rumah sampai 7 tahun. Nah, waktu itu saya mau pasang wifi, terus saya bikin Indovision. Nah pada waktu saya buka Indovision itu, si Indovision itu promo. Semua channel itu bisa dilihat. Karena saya dulu sering dinas ke luar negeri dan segala macam, orang yang menemani saya, asisten saya ini, dia yang sering lihat TV. Ya. Nah pada waktu saya pulang dari luar negeri, kalau nggak salah dari Perancis, saya masuk rumah, dia marah-marah. Karena si promo itu hanya berapa hari, gitu kan? Hanya seminggu atau berapa. Dia bilang, Mbak Yus gak bayar ya? Saya jadi gak bisa nonton, kata dia. Loh, saya mikir apa yang ini? Mbak Yus gak bayar, saya gak bisa nonton ini. Gini-gini, kalau memang gak kuat bayar, saya yang bayarin, potong aja gaji. Saudara, saya belum masuk ini, masih pakai koper. Ini saya mau kasih tahu orang yang dijerat iblis. Sampai kemudian saya duduk diam, kenapa? Iya, saya mau nonton, kamu mau nonton apa? Ternyata saya cek, dia sering nonton porno. Jadi ketika promonya habis, karena saya nggak pesen itu kan, saya pesennya yang sehat-sehat aja kan. Sampai kemudian dia seperti tantrum. Terus saya bilang, hei, kamu sudah terikat roh perjinahan. Saya bilang, barulah dia cerita. Pada waktu dia kerja di Jakarta, itu yang diikutin itu high class, pekerja seks high class. Dan ibunya ini kalau dia tidak ada kerjaan, dia mengajak dia dari pagi sampai malam nonton film porno Asia, Eropa, semua. Bayangin. Betapa tercetaknya dia. Saya bilang, akhirnya dia ngaku, saudara. Jadi saya itu pulang dari Perancis melayani kelepasan. Gara-gara Voice Indovision. Saudara. Dia bilang, oh kamu terikat berzina. Kamu pasti nonton film porno. Kamu enggak dikasih penjelasan, enggak pernah ngerti saudara. Katanya saya enggak mau bayar. Akhirnya saya bilang, akhirnya dia nangis. Iya gini saya merasa terikat gini. Saya kaget saudara. Saya bilang, langsung sekarang kamu, sejak itu saya awasi semua channel. Kadang-kadang di tengah perjalanan, Indovision kasih promo lagi kan, kadang begitu kan. Ya. Dan saya bersyukur dia bebas saudara. Saudara kenapa? Karena dia udah dijerat. Perlu orang yang menjadi perabot yang mulia, betul nggak? Yes, yang sudah keluar dari sana. Kan begitu nih ceritanya. Dia dengan sabar, betul nggak? Dan akhirnya apa? Dia keluar dari jerat. Dan dia berbalik dari jalan-jalan yang jahat.
Kenapa kita harus meninggalkan kejahatan? Bukan hanya kita dipakai perabot mulia, tapi Tuhan ingin memulihkan negeri. Dampaknya, efeknya luar biasa itu saudara. Keluarga mah pasti, kota mah pasti, tapi negeri. Amin. Dia akan menjawab doa kita dengan penuh kuasa. Yang kedua, dia akan mengampuni, memulihkan, melepaskan kita dari jerat, ya. Dan kita akan dipulihkan bukan saja hidup kita, keluarga kita, efeknya, kota dan bangsa. Dan bukan saja itu, kita jadi mengalami realita Kristus dan selalu alami kemenangan. Dan Tuhan memakai orang ini menjadi bejana mulia. Karena dia meninggalkan kejahatan. Yes. Saudara, jangan berpikir saudara orang-orang yang jahat itu di luar. Di gereja juga banyak orang jahat. Cuman tersembunyi. Betul? Betul apa betul? Betul kata Pak Pamuji. Saya rindu supaya saudara terbuka. Amin. Aku mau meninggalkan kejahatan. Aku gak peduli orang mau jahat itu urusan dengan. Jangan kita kamu jahat, kamu jahat, kamu jahat. Dia sendiri gak pernah meninggalkan gitu. Gak usah saudara. Hidup aja sendiri karena yang dipakai itu perabot mulia engkau. Amin. Ya. Ya. Jangan mau terdistrap apa yang di luar. Tapi bangun hidupmu. Amin. Biarin aja orang, saya saat teduh, saya baca film, biarin orang bilang ekstrim, saya biarin. Karena saya tahu kelemahan saya. Ketika iblis menabur kejatuhan, dia nggak punya tanah yang pas. Wah ini mah susah, selalu ada penolakan, betul nggak? Iblis, aku nggak di sana lagi, aku sekarang punya jati diri yang baru ciptaan, pergi kamu. Amin. Ketika kita scroll, ada gitu, langsung matikan. Saudara, amin. Saya nggak tahu kelemahan saudara apa, tapi belajar untuk meninggalkan kejahatan. Karena you are mine, kata Tuhan. Engkau kepunyaanku. Materainya itu, saudara. Kau kepunyaanku tergantung, kau mau tinggalin kejahatan atau enggak? Makanya jangan heran, kita terpuruk segala macam. Sepertinya kok nggak ada pertolongan. Bukan salah Tuhan. Karena Tuhan sudah bilang, aku hanya tersedia bagi orang-orang kepunyaan. Amin. Amin, saudara. Jangan salahkan, jangan ikut di gereja itu. Gereja itu Tuhan nggak jawab. Bukan masalah gereja pembimbing penatua. Masalahnya jauh di lubukmu. Kau kepunyaan Tuhan atau bukan? Yes, mari kita bangkit berdiri. Deklarasi dan tinggalkan. Deklarasi dan tinggalkan semuanya. Cara hidupku yang lama. Yes, kau adalah ciptaan yang baru. No use, tidak pernah bisa digunakan. Kau tidak lagi terikat dengan masa lalu. Amin. Yes. Imajinasikan, letakkan hidupmu di depan mezbah, tinggalkan semua kejahatanmu, hawa nafsu orang muda, percabulan, kenajisan. Jadilah padaku seperti yang kau dalam hati. Ku telah mati.
di sana lagi. Aku mau hidup oleh karena firman. Dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin, bukan dengan emas dan bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosa, Kau membayar, Kau ditebus dengan sesuatu yang mulia, dan Tuhan ingin Kau jadi perabot yang mulia. Dengan darah yes. Amin. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Yes. Oleh segenap kasih dan pengorbanan. Ambil keputusan deklarasi. Ku telah matikan setiap kejahatan duniawi dalam hidupmu. Amin. Cara hidupku yang lama semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang sekali lagi ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau jadilah padaku. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Dan kami berdoa supaya kami mencintai kebenaran firman-Mu, supaya pola pikir kami dibarui hari demi hari, sehingga ketika ada tawaran-tawaran di luar kami, dosa, distraksi, pengalian, dia tidak pernah melihat bahwa kami adalah tempat yang bisa tumbuh, tetapi dosa akan meninggalkan kami, iblis akan meninggalkan kami, tawarannya tidak akan pernah berhasil menggoda kami. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran hari ini betul-betul memerdekakan kami. Amin. Kami milik-Mu Tuhan, kami kepunyaan-Mu. Kami tidak akan pernah tergoncangkan. Kami mau mati
matikan segala yang duniawi dalam diri kami. Kami mau tinggalkan kejahatan. Kami tidak mau menyembah berhala, hawa nafsu, kenajisan, percabulan, keserakan, mamon. Kami hanya satu yang kami sembah, hanyalah Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan membawa kami menjadi perabot yang mulia. Karena ada banyak orang di luar sana terjerat dengan iblis. Banyak anak-anak Tuhan terjerat, dan orang-orang yang dipakai sebagai perabot yang mulia, yang sanggup melepaskan setiap jerat. Terima kasih Tuhan. Kami mau persembahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami tidak punya masa lalu lagi. Kau mengampuni dosa kami ketika kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kau bukan hanya mengampuni, tapi Kau memulihkan keluarga kami, memulihkan kota kami, bahkan Kau memulihkan negeri kami. Terima kasih karena kami milik-Mu. Kesukaan-Mu menjadi kesukaan kami. Apa yang menjadi kerinduan-Mu menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua belah tanganmu Bapak Ibu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Biar firman hari ini memerdekakan engkau. Terngiang-ngiang dalam hidupmu. Dan engkau punya komitmen, keputusan untuk meninggalkan segala kejahatan. Dan Tuhan berkata, Dia akan menguduskan engkau dan memandang layak engkau menjadi perabot yang mulia. Segala dasar yang kokoh akan menjadi milikmu dan engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Pekerjaan roh dan firman begitu kuat dan penyertaan Roh Kudus yang menolong engkau untuk meninggalkan segala kejahatan dan menyertai dalam seluruh aspek kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita katakan sama-sama, amin.